Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali kita berjumpa dalam program Suara Gembala. Saya Pendeta Cheng Kim Guan kembali mengunjungi dan menyapa Sobat Maestro dimanapun berada untuk kita sama-sama masuk di dalam perenungan firman Tuhan yang akan kita awali dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk bukti kasih setiamu yang nyata dalam kehidupan kami. Keberadaan kami sebagaimana kami ada saat ini membuktikan semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Sebab itu saat ini pun kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk masuk dalam persekutuan firman Tuhan. Dari sebab itu hamba berdoa, turunlah kiranya urapan Roh Kudus mengurapi setiap pribadi Sobat Maestro dimanapun berada, agar kami semua dapat menangkap pesan-pesan kebenaran firman-Mu. Kami mempersiapkan hati dan konsentrasi kami untuk bersekutu dengan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah dan berkati kami semua dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Sobat Maestro terkasih dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan satu topik atau satu tema yang berjudul Yesus Sang Penyelamat. Di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, tentunya kita perlu penolong untuk menyelamatkan keberadaan kita, untuk menyelamatkan kita dalam segala masalah-masalah yang sedang melanda dan kita hadapi. Menyelamatkan pekerjaan kita, menyelamatkan kesehatan kita, menyelamatkan rumah tangga kita, menyelamatkan anak-anak kita, dan menyelamatkan banyak hal. Kita perlu mendapat pertolongan-pertolongan dari Sang Penyelamat. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita renungkan. Ada Yesus Sang Penyelamat, Yesus Sang Juru Selamat. Mari kita lihat mulai sebagai pembuka di dalam Roma 8 ayat yang ke-8. Sebagai bukti kasih daripada Allah Sang Penguasa Kerajaan Surga. Roma 8 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini pesan daripada Rasul Paulus kepada orang-orang di Roma. Agar orang-orang di Roma, jemaat di Roma sana juga menyadari, menangkap bahwa Allah yang tidak pernah kita lihat itu menyatakan kasih-Nya kepada satu pribadi yang kita bisa lihat di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan di dalam perjalanan kehidupan Yesus Kristus, kita semua mengetahui bahwa Kristus telah mati. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Diterangkan oleh Rasul Paulus, kenapa Allah menyatakan kasih-Nya kepada dunia melalui Yesus Kristus yang hadir di dalam dunia ini dan mengalami kematian ketika kita masih berdosa. Dan berbicara tentang dosa ini adalah akar segala penderitaan. Dosa itu yang membuat manusia hidup dalam penderitaan. Nah, banyak kali kita kurang menyadari akar penderitaan kita hidup di dalam dunia ini adalah dosa. Sebelum dosa masuk ke dalam dunia, manusia hidup di taman yang serba lengkap, penuh sukacita. Adam dan Hawa bisa berelasi dengan Allah, bertemu muka dengan muka. Mereka penuh dengan sukacita. Tetapi ketika dosa masuk ke dalam dunia, itulah awal penderitaan. Jadi kalau kita lihat ayat ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa bukti kasih Allah itu dinyatakan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Jadi jelas kedatangan Yesus Kristus sebagai bukti kasih Allah akan umat manusia di dalam dunia ini. Kematiannya membebaskan kita, memerdekakan kita dari dosa. Coba kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya, jadi jelas sekali di dalam Roma 8 ayat yang ke-6, Paulus mengatakan karena waktu kita masih lemah. Lemah karena apa? Karena terikat oleh dosa. Karena terbelenggu oleh dosa. Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Jadi jelas sekali, orang yang terikat oleh dosa, orang yang terbelenggu oleh dosa, itu adalah orang-orang yang durhaka. Dan oleh karena manusia berdosa itulah, Allah mengirimkan putra tunggalnya yaitu Yesus Kristus untuk mati sebagai korban penebusan dosa. Dikatakan pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi jelas ibu bapak saudara terkasih, kematian Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu itu adalah penetapan Allah. Bukan karena kekalahan Kristus. Ya, jangan sampai kita melihat bahwa Kristus itu mati di kayu salib lalu kalah. Tidak. Itu bukti penetapan Allah. Itu semua dalam rangkaian rencana Allah. Satu tujuannya, agar manusia dimerdekakan dari dosa. Puji syukur pada Tuhan. Jadi kita tahu, dosa akar penderitaan. Dan kematian Kristus agar kita dimerdekakan dari dosa, dibebaskan dari dosa. Artinya kita dibebaskan dari segala keterikatan dan penderitaan. Dosa. Ini hal yang perlu kita renungkan. Ya memang kalau berbicara tentang dosa ini ya sudah nggak umum lah. Jangan ngomong dosa lah sekarang. Tetapi untuk kita menjawab setiap tantangan dan pergumulan yang kita hadapi saat-saat ini, itu semua terjadi karena dosa. Kita lihat di dalam Roma 5 ayat yang ke-9 berbicara tentang kuasa kematian Kristus. Jadi kuasa kematian Kristus mati itu bukan bukti kekalahan, tetapi di balik kematiannya itu ada kuasa yang begitu luar biasa. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-9 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Wow, ini satu jaminan. Jaminan keselamatan dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah. Darah Yesus Kristus. Kapan darah Yesus Kristus tercurah? 2000 tahun yang lalu. Ketika Yesus digantung di kayu salib. Dia mati di kayu salib. Darahnya tercurah. Dan kuasa kematiannya itu, pencurahan darahnya itu, membenarkan kita. Puji syukur kepada Tuhan. 2000 tahun yang lalu itu sudah terjadi. Lalu apakah masih berlaku bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini? Hanya dengan iman kita bisa menerima pernyataan kebenaran ini. Tanpa iman gak mungkin. Pakai logika gak mungkin. Matinya 2000 tahun yang lalu, mana mungkin kuasa pengampunannya masih berlaku sampai saat ini. Ibu bapak saudara terkasih, ini perlunya kita memiliki iman. Agar kita beroleh anugerah yang besar di dalam kebenaran, di dalam pengampunan oleh korban penebusan Yesus Kristus. Itu kita mesti bayar dengan iman, dengan percaya. Puji syukur kepada Tuhan. Tanpa iman, tidak mungkin kita mengalami satu pengampunan. Dari sebab itu, ketika kita membaca ayat-ayat yang diterangkan oleh Rasul Paulus ini, harusnya kita seperti dibangunkan dari tidur, disadarkan dari tidur. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ini pasti, ini satu kepastian.
Puji syukur pada Tuhan. Di tengah dunia yang serba tidak pasti ini, kita seringkali bingung. Tetapi inilah jaminan keselamatan. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Artinya apa? Kita tidak menerima murka Allah. Kita tidak menerima penghukuman Allah. Tetapi kita menerima anugerah keselamatan daripada. Kita harus sadar bahwa kita orang percaya ini sudah dibenarkan oleh penebusan Yesus Kristus. Kita sadar identitas kita ini adalah pribadi yang sudah mengalami penebusan oleh darah anak domba Allah. Karena apa? Karena kita percaya. Sehingga kita dapat hidup di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, di dalam perkenan. Puji syukur pada Tuhan. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Wah, puji syukur kepada Tuhan. Sebelum kita menerima anugerah pengampunan daripada Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang berontak. Kita ini adalah orang-orang yang tidak mengakui keberadaan Allah, tidak menghargai korban penebusan Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib, tidak menghargai bukti pernyataan kasih Allah yang penguasa kerajaan surga itu. Betul kan? Coba kita renungkan sejenak. Sebelum kita menerima Yesus sebagai juru selamat, sebelum kita percaya akan pengorbanan Yesus Kristus, siapakah kita? Bukankah kita adalah setru Allah? Bukankah kita adalah sang pemberontak? Bukankah kita seringkali mengeraskan hati? Tetapi, jikalau kita ketika kita masih setru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian, ketika kita masih memberontak kepada Allah, hanya kuasa kasih-Nya yang bisa memungkinkan kita untuk mengalami jamahan Tuhan. Sehingga apa? Kita diperdamaikan oleh kematian anak. Ingat ya, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kepala pasukan yang mengawal tentang penyaliban Yesus, yang mengawal peristiwa penyaliban Yesus itu, kepala pasukan itu bertobat. Dia katakan, benar, ia ini adalah anak Allah. Ibu bapak saudara kasih, itu adalah dampak kuasa kematian daripada Yesus Kristus. Mencelikan mata hati kita, mencelikan kerohanian kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang percaya. Kenapa? Karena kita percaya akan penebusannya, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Lebih-lebih kita sekarang yang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup. Itu 2000 tahun yang lalu. Paskah kita peringat kematian dan kebangkitan Yesus. Kita peringati setiap tahun, bukan? Apa makna Paskah buat kita semua? Seharusnya setiap kali kita memperingati Paskah, setiap kali kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, kita kembali diingatkan akan korban penembusan Yesus Kristus, akan korban pendamaian itu, yang di dalamnya kita mendapat jaminan kepastian keselamatan oleh hidupnya. Yesus bangkit. Yesus tidak mati terus. Itulah kuasa kebangkitannya. Puji syukur kepada Tuhan yang kita alami. Karena Dia bangkit, Dia naik ke surga, Dia kirimkan Roh penolong, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam setiap pribadi orang-orang percaya. Dan Roh Kudus itu pula lah yang terus membangkitkan selera kita, kerinduan kita untuk berdamai dengan Allah, bersukacita di dalam kasih. Kita lanjut. Hidup yang diselamatkan adalah hidup yang berdamai dengan Allah. Tidak lagi berontak,
Tidak lagi melawan Allah, tapi berdamai dengan Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Ini yang membuat kita memiliki satu relasi yang indah dengan Allah. Bahkan kita menjadi status sebagai anak-anak Allah. Bagaimana kita bisa beroleh status sebagai anak Allah tanpa mengalami perdamaian? Gak mungkin. Kita berstatus sebagai anak Allah hanya jika kita betul-betul menerima anugerah kasih Allah melalui korban penebusan Yesus Kristus. Kita percaya itu, kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat kita. Puji syukur kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Roma 5 ayatnya yang ke-11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Wah, puji Tuhan. Paulus katakan, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Ada satu kemegahan, ada satu kebanggaan. Puji syukur pada Tuhan. Kalau kita lihat sejenak latar belakang kehidupan Paulus yang adalah Saulus. Siapakah dia? Dia adalah penganiaya pengikut Yesus. Penganiaya pengikut Kristus. Itu Saulus. Itu kehidupan Paulus di masa lalu. Tetapi bagaimana dia bisa mengalami satu perubahan pola pikir tentang anugerah dan hidup dalam perdamaian dengan Allah. Yang dia katakan, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saat Paulus menerima pendamaian dengan Allah, ketika mau masuk kota Damsyik, Paulus mendengar suara dari langit. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu suara. Saulus mendengar suara itu. Suara dari surga, suara dari langit. Tidak nampak wajah, tapi cahaya yang begitu berkilau. Saat perjumpaan Saulus berjumpa dengan dia, saat itulah dia mengalami pendamaian dengan Allah. Itulah yang menjadi satu kebanggaan, kemegahan bagi dia untuk menjadi pemberita Injil, untuk menjadi saksi Kristus. Sehingga tulisannya ini kita baca di dalam, saya baca ulang di dalam Roma 5 ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Adakah kita rasa bangga? Adakah kita rasa bersyukur? Adakah kita rasa bersuka cita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan? Jangan kita terpuruk. Jangan kita menjadi orang yang putus asa menghadapi hidup yang susah ini. Ingat, kematian Yesus 2000 tahun yang lalu membebaskan kita dari dosa. Kita syukuri anugerah pembebasan kita dari dosa. Karena dosa itulah akar segala penderitaan. Mengapa kita hidup di dalam dunia ini penuh dengan derita? Ya karena kita mengalami dosa. Tetapi ketika kita dibebaskan dari dosa, kita mampu menghadapi setiap tantangan-tantangan yang begitu besar di dalam dunia ini. Karena apa? Karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Maka jalani hidup kita dengan iman, dengan pengharapan. Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Kepada Allah Bapa kita yang bertahta dan penguasa kerajaan surga. Dia pula lah sumber segala kehidupan. Dia pula lah penentu segala kehidupan. Puji syukur kepada Tuhan. Ya, Ibu Bapak Saudara terkasih, jangan sampai kita bimbang. Jangan sampai kita patah semangat. Jangan sampai kita putus asa. Hidup ini susah, betul. Tetapi ingat, pengorbanan Kristus
menganugerahkan kita keselamatan. Keselamatan kekal yang Dia anugerahkan. Bukan saja nanti, tetapi sejak saat kita terima Yesus dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat, di sana sesungguhnya kita hidup dalam anugerah keselamatan. Kita taati, kita minta petunjuknya, kita minta perlindungannya. Sebab kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat, kita hidup karena iman, hidup dengan iman, maka kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam Roma 5 ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Iman kepada Yesus Kristus membawa kita masuk hidup dalam kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Ini hal yang penting yang perlu kita terus renungkan. Mari kita hadapi hari demi hari di dalam iman percaya kepada Tuhan. Sehingga apa? Kita menjalani hari demi hari dalam lindungan kasih karunia Allah, dalam lindungan belas kasih Allah, dalam lindungan kemurahan Allah. Maukah kita alami semuanya itu? Jalani hidup di dalam iman. Puji syukur kepada Tuhan. Iman kepada Yesus Kristus yang sudah membuktikan 2000 tahun yang lalu itu Yesus mati dan bangkit, dan sekarang naik ke surga dan tidak mati lagi. Ini yang perlu kita imani, Ibu Bapak Saudara terkasih. Nah, Rasul Paulus menuntun kita dalam pembelajaran, perenungan bersama pada kesempatan. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Oleh Dia, oleh pendamaian yang Yesus lakukan, tumbuh iman percaya kita. Iman ini timbul dari mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman Kristus. Maka kita memiliki pengharapan kepada Yesus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman, hidup dalam kasih karunia. Kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Puji Tuhan, kita hidup dalam pengharapan. Pengharapan yang pasti. Sebab penebusannya sudah dibuktikan 2000 tahun yang lalu. Mari kita hadapi hari depan kita dalam pengharapan. Untuk apa? Menerima kemuliaan. Jalani hari demi hari dengan satu tujuan, untuk menerima kemuliaan. Puji syukur kepada Tuhan. Biarlah Ibu Bapak Saudara terkasih, perenungan ini membangkitkan iman percaya kita, mendorong semangat pengharapan kita, bahwa pengharapan di dalam Yesus Kristus kepada Allah, maka kita akan menerima kemuliaan. Pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman yang kami renungkan bersama pada kesempatan kali ini. Biarlah Tuhan firman-Mu ini memberikan iman pengharapan kami, memberikan semangat bagi kami, agar kami tetap bertahan, tetap menjalani hari-hari kami, berjalan di dalam iman, dalam pengharapan, sebab kami hidup dalam damai sejahtera Allah, hidup dalam pelindungan kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Pimpin, bimbing, lindungi kami menjalani hari-hari kami. Dan bersama dengan Tuhan, kami percaya, kami cakap menanggung segala sesuatu. Karena Tuhan terlibat dan memberikan pertolongan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan perlalaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Maestro, dimanapun berada, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614
3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.